Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam melakukan pembacaan Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-29, yaitu hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub pasal 35, 36, dan 37. Tema pada hari ini yang saya renungkan secara pribadi terhadap 3 perikop ini adalah rahasia kekuatan tak terbatas, diam dan perhatikan keajaiban Tuhan. Nah, jadi inilah pesan terkuat yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Elihu dari rangkaian 6 pasal dari perkataannya untuk menguatkan Ayub, sekaligus untuk mengingatkan Ayub dan ketiga temannya akan kesalahan-kesalahan dalam pengucapan mereka tentang Tuhan dan mengenai Tuhan. Nah, jadi dimulai dari pasal ke-35, jadi Elihu mengajarkan mereka dari ayat 10 sampai 11 bahwa akal budi dan hikmat itu melebihi semua binatang di bumi. Artinya selalu ada hikmat, selalu ada akal budi yang Tuhan sediakan yang bahkan jauh melebihi ciptaan yang terlihat. Nah, jadi Allah memang adalah pencipta sekaligus pemberi alasan untuk orang-orang bersyukur, pemberi alasan untuk orang-orang dapat memuji Tuhan, pemberi alasan untuk seseorang mendapatkan kekuatan dan juga sukacita yang baru. Nah, dari hal itu, Elihu kemudian melanjutkan bahwa jauh sebelum para nabi mengingatkan tentang hal ini, Elihu terlebih dahulu mengingatkan bahwa yang selalu menjadi penghalang doa, penghalang seruan dari seseorang itu adalah kecongkakan hati, adalah pride, adalah sikap tinggi hati yang masih orang terus pelihara. Orang-orang yang seperti itu, menurut Elihu, hanya akan mencari Tuhan saat kepepet atau hanya pada saat mereka membutuhkan saja, bukan karena mereka mau mencari Tuhan. Nah, maka seringkali terhadap doa-doa yang didasarkan dari hati yang congkak, hati yang hanya merasa ingin Tuhan saat kepepet, ya maka Tuhan dengan sengaja ya tidak menjawab doa mereka karena doa tersebut tidak menyelaraskan hati mereka dengan hati Tuhan. Dan kalaupun seandainya doa tersebut dijawab, jawaban doa tersebut biasanya akan membuat mereka semakin lupa diri dan semakin lupa Tuhan, yang menandakan bahwa ya mereka sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, Elihu mencoba mengingatkan hal ini. Bahkan Elihu akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar sebelumnya. Yang mana Elihu mengingatkan bahwa Allah tidak pernah memandang hina semua hal yang dianggap rendah oleh dunia. Pasal 36 ayat 5. Yang menandakan bahwa sudah ada jejak-jejak pengajaran tentang belas kasihan Allah yang begitu melimpah, bahkan sudah dari zaman Ayub. Yang Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar gagal untuk melihat hal ini. Yang mereka lihat adalah, Allah baik untuk orang baik, nanti bagi orang jahat akan dihancurkan, udah selesai dan semacam itu. Dan Allah sepertinya akan terpengaruh ketika ada sesuatu yang buruk yang terjadi di dunia. Padahal belas kasihan Allah mengalir begitu derasnya kepada manusia yang mau menerimanya. Dan bahkan yang kedua, Elihu bahkan bisa memberitakan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui pertobatan manusia. Hal yang baru viral atau dalam tanda kutip baru begitu dikumandangkan di perjanjian baru, bahkan telah ada semenjak zaman Ayub. Yang mana menurut Elihu, cara Tuhan untuk manusia berbalik kepadanya adalah dengan simply with human being turn away from evil to good, from evil to the way of the Lord, dari jalan yang jahat kepada jalannya Tuhan. Cara memutus rantai dosa, cara memutus belenggu dosa, cara memutus rantai-rantai penderitaan ini adalah dengan mengarahkan jalan kepada jalan Tuhan, dengan berbalik dari yang jahat ke jalan Tuhan. Nah, jadi Elihu sangat menyayangkan bahwa
di sekitar mereka, dan mereka juga takut. Dia juga takut Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar juga tenggelam dalam kejahatan karena orang-orang muda yang saat itu ada di sana yang hanya menghabiskan waktu mereka untuk melakukan yang jahat atau tenggelam dalam kesenangan dunia. Elihu mengingatkan bahwa hidup mereka akan berakhir sebelum waktunya. Artinya, orang-orang yang menyia-nyiakan hidup dan tenggelam dalam segala macam kesalahan adalah orang-orang yang mendahului Tuhan dalam menentukan hari kematian mereka. Sedih kan? Kasihan. Dan Elihu memberitahukan hal ini supaya mereka berempat dan bahkan umat-umat Tuhan tidak mengambil jalan pintas kematian seperti itu. Bahkan yang ketiga di ayat 16 pasal 36, Elihu memperlihatkan bahwa ketika Tuhan ingin membawa seseorang berbalik kepada masa depan yang baru yang penuh harapan, Tuhan tidak hanya berjalan bersama-sama dengan manusia, tetapi bahkan telah mempersiapkan berkat-berkat yang mereka perlukan di masa depan. Nah, jadi jauh sebelum adanya Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jauh sebelum adanya ayat itu yang disampaikan oleh Raja Daud, Elihu telah mengajarkan tentang Allah yang memang memberi jauh melampaui yang orang-orang percaya minta kepadanya. Nah, kemudian ayat yang keempat, Elihu memberikan sebuah cara pandang yang baru, kacamata atau lensa berpikir atau lensa beriman yang baru di ayat 21 pasal 36. Yaitu bahwa cara seseorang melihat masalah, cara seseorang melihat penderitaan, bukan dengan perkataan karena, bukan dengan pertanyaan why, tetapi harusnya dengan perkataan supaya. Kalau kata karena itu dipakai untuk manusia melihat ke belakang, kata supaya adalah pemikiran atau perspektif yang kita dapat pakai untuk melihat ke depan. Karena ada hal yang Tuhan ingin bentuk untuk mempersiapkan manusia menghadapi hal yang lebih depan lagi. Nah, jadi Elihu begitu tahu karya Tuhan, sehingga ia berkata bahwa ketika malapetaka Ayub itu datang, dan Ayub mampu melaluinya bersama dengan Tuhan, nah itu terjadi supaya Ayub dapat lebih kuat untuk menghindari yang jahat di masa yang lebih depan, dan supaya Ayub lebih menempel lagi kepada Tuhan. Jadi dibandingkan menghabiskan waktu secara keliru untuk bertanya mengapa, lebih baik memakai waktu untuk mengatakan supaya lebih kuat, supaya lebih beriman, supaya lebih taat, supaya lebih peka, supaya lebih yakin, supaya lebih mendengar, supaya Allah mendidik dan merancangkan yang lebih baik. Dan Elihu minta supaya mereka berempat berjalan dalam jalan tersebut. Nah, lalu kemudian kita sampai ke hal yang kelima yang bagi saya begitu berkesan, yaitu ketika Elihu mencoba menyimpulkan segala perkataannya dari pasal 36 ayat 22 sampai pasal ke-7 tentang kebesaran Tuhan. Jadi, melalui pemahaman Elihu mengajarkan 3 metrai atau 3 tanda untuk seseorang, siapapun itu, siapapun dia, 3 cara orang mengenal Tuhan, yaitu tentang adanya kilat petir, adanya salju, adanya hujan lebat. Tuhan benar-benar mengendalikan semua hal di dunia, meletakkannya dalam timing yang begitu pas, menyebar awan-awan di posisi-posisi yang begitu pas juga. Nah, jadi satu bumi yang terlalu besar bagi umat manusia, yang tidak akan pernah manusia bisa kendalikan, hanya merupakan tempat kecil atau tindakan kecil yang Allah dapat lakukan dengan begitu leluasa. Nah, bahkan terkadang kilat petir dipakai untuk menjadi pengingat bagi manusia. Roh Allah saja, menurut Elihu, yang hembusan nafasnya memampukan kejadian-kejadian di alam semesta ini terjadi. Sungguh-sungguh Elihu peka dan mengenal roh Allah. Allah yang melakukan hal yang super besar ini, mengingat saja, hanya bisa, seharusnya dapat membuat kita atau seseorang, siapapun itu, berkata, "How great thou art." Selalu ada alasan bagi manusia untuk berkata, "Terpujilah Tuhan yang besar." Terhadap hal ini semua, Elihu mengingatkan satu hal terpenting yang bahkan tidak pernah disebutkan dari pasal yang ketiga, yaitu pasal 37 ayat 14. Memberi telinga
diam sejenak, dan perhatikan segala keajaiban Tuhan. Beri telinga, diam sejenak, dan perhatikan segala keajaiban Tuhan. Jadi pesan tentang diam dan melihat karya Allah sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Bayangkan seandainya dari pasal 3 sampai 31, ketika keempat orang ini mengambil waktu nih, misalnya untuk diam dan berbicara tentang keajaiban-keajaiban Tuhan. Mungkin mereka tidak akan mengeluarkan kata-kata sungut-sungut. Mungkin mereka hanya akan mengeluarkan mazmur puji-pujian sebagaimana yang Daud biasa lakukan. Tetapi yang terjadi adalah perkataan yang naik turun tanpa benar-benar menghadapkan wajah kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan bahwa Tuhan bekerja melalui Elihu untuk mengingatkan mereka berempat, bahkan mengingatkan saya secara pribadi. Sebenarnya punya rahasia kekuatan tak terbatas, kekuatan di atas akal manusia, kekuatan tak terhitung, kekuatan tak terhingga, kekuatan tak habis-habis untuk menghadapi tsunami permasalahan di muka bumi ini. Yaitu memberi telinga, diam sejenak, berhenti sejenak, dan perhatikan baik-baik. Perhatikan sungguh-sungguh seluruh keajaiban Tuhan di hidup kita. Diam sejenak dan terpaku lagi, dan terkagum lagi, tersenyum kembali bahagia saat mengingat dan melihat betapa banyak, sungguh-sungguh banyak kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Berkata kebaikan Tuhan itu banyak saja, ya itu bukan hal yang berlebihan. Bahkan kata banyak pun tidak cukup untuk menggambarkan perbuatan tangan Tuhan bagi hidup kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan di sekitar kita, kehidupan teman-teman sekolah kita, rekan-rekan kerja kita, saudara-saudara kita, masyarakat luas, karya Tuhan bagi berbagai negara, bahkan bagi bumi ini dan alam semesta. Betul-betul terlalu maha besar tak terukur yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan, dan yang Tuhan akan kerjakan. Wow. Mari kembalikan kekaguman itu kepada Tuhan. Sehingga permasalahan paling besar sekalipun akan menjadi sekecil ini jika dibandingkan dengan iman kita kepada Allah yang maha besar. Hanya orang-orang yang berani untuk memandang kepada Tuhan di segala kondisi yang dapat kekuatan tak terbatas untuk menerjang semua permasalahan di dunia ini. Elihu benar-benar mempersiapkan hati, mempersiapkan jalan bagi Ayub untuk dapat mendengar langsung kata-kata Tuhan di perikop yang besok kita akan baca. Jadi dalam hal ini Elihu telah menjalankan peran yang berhasil seperti Yohanes Pembaptis yang mengarahkan dan mempersiapkan banyak orang untuk mendengar dan diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya belajar banyak betapa cara terbaik untuk mengingatkan, untuk menguatkan seseorang bukan dengan memakai hikmat sendiri, tetapi dengan mengantar, menuntun, mengarahkan seseorang tersebut kepada Tuhan. Saya belajar hal ini, dan beberapa hal inilah yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.